Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih BDR, belajar dari rumah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi keberkahan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai saja. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi di sini definisinya jika F dan G suatu fungsi, di mana Rf atau rank fungsi F beririsan dengan domain dari fungsi G tidak sama dengan himpunan kosong. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut dengan fungsi komposisi F dan G. Nah, ini ya, fungsi komposisi F dan G. Nah, kalau dituliskan notasinya, itu dibalik penulisannya menjadi G bundaran F. Atau kalau dibacanya fungsi komposisi F dan G. Nah, ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx atau Gfx. Nah, di sana penjelasannya, df itu daerah asal F, dg itu daerah asal G, rf daerah hasil atau rank F, rg daerah hasil atau rank G. Nah, seperti itu ya untuk komposisi, cara penulisannya, cara membacanya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambarnya, diagram panah. Nah, fungsi komposisi berarti juga gabungan dari beberapa fungsi. Jadi minimal ada 2 fungsi. Di sini dicontohkannya F dengan G. Jadi komposisi itu bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sana perhatikan fungsi F, lihat tanda panahnya ke sebelah kanan, memetakan X ke Y, maka ditulisnya Y sama dengan Fx. Jadi fungsinya F, variabelnya X. Variabel X ini yang disebut dengan daerah asal, domain. Nah, Y itu disebut hasil. Kemudian fungsi G, perhatikan fungsi G itu memetakan Y ke Z. Jadi kalau di fungsi G, daerah asalnya Y, daerah hasilnya Z. Maka ditulisnya Z sama dengan GY. Kemudian ada fungsi H. Fungsi H memetakan X ke Z. Jadi fungsi H ini variabelnya atau domainnya daerah asalnya itu X, daerah hasilnya Z. Maka disebut Z atau dituliskan Z sama dengan HX. Nah, fungsi H ini disebut komposisi. Jadi dia memetakan X ke Z atau melalui gabungan 2 fungsi F dilanjut G. Nah, komposisi fungsi F dilanjut G ditulisnya G bundaran F. Ini ya cara penulisannya. Tuh. G bundaran F dibacanya G noktah F atau G bundaran F. Nah, sama dengan ini, perhatikan G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Jadi kalau bundarannya dihilangkan, berarti menjadi Gfx. Begitu juga kalau lebih dari 2 fungsi, misalnya di sini 3 fungsi. Jadi G bundaran F bundaran Hx. Jadinya dihilangkan bundarannya, jadi pakai tanda kurung pemisahnya. Gfhx. Jadi kalau fungsi kita selesaikannya, substitusikannya dari belakang. Jadi kalau G bundaran F bundaran H berarti HX dulu yang kita substitusikan. Sampai di sini. Oke, silahkan pahami dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga sama. Maaf ya, ini ada beberapa yang tidak terbaca equation-nya.
sini fungsi F, ini fungsi F yang tidak terbaca. Misal fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B ditulis, nah itu F titik 2 A tanda panah B. Dan fungsi G memetakan himpunan B ke dalam C ditulis G titik 2 B tanda panah kanan C. Nah itu ya, jadi memetakan seperti itu simbolnya. Bisa dilihat fungsi F itu memetakan X ke B, maka daerah hasilnya Fx. Nah, fungsi G memetakan Fx ke C, maka daerah hasilnya Gfx. Nah, kalau yang memetakan X ke Gfx atau A ke C itu disebut fungsi komposisi. Jadi F dilanjut G, ditulisnya G bundaran F. Seperti itu. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, di sini Ibu berikan soalnya soal cerita atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui 2 tahap. Jadi ini tempat penggilingan, ada 2 tahap proses penggilingan dari padi bisa menjadi beras super. Tahap pertama menggunakan mesin 1. Mesin 1 ini menghasilkan beras setengah jadi. Jadi berupa pelepasan kulit padi. Jadi dari padi dimasukkan ke mesin 1, maka kulit padinya terlepas. Kemudian tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan beras super. Jadi dari hasil padi yang sudah terlepas kulitnya ini kita masukkan lagi ke mesin kedua. Maka menghasilkan beras super. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti rumus fungsinya Fx. Jadi mesin 1 kita misalkan dengan fungsi Fx itu sama dengan X dikurangi 0,10. Maaf, 0,10 bacanya. Jadi Fx sama dengan X kurangi 0,10. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan X dikurangi 1. Dengan X itu merupakan banyak bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Pertanyaannya, jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 1 ton, berapa beras super yang dihasilkan dalam ton? Jadi kalau kita masukkan padi 1 ton ke dalam 2 tahap atau ke dalam 2 mesin tadi, berapa beras yang dihasilkan? Seperti itu ya pertanyaannya. Nah, dari masalah itu kita bisa lihat ke dalam bentuk gambar. Nah, ini ya, Ibu perjelas lagi. Di sana ada mesin 1, ada mesin 2. Mesin 1 itu jika dimasukkan padi, maka jadi setengah jadi bahannya atau berasnya, baru terkelupas kulitnya, kita masukkan ke mesin 2 baru menghasilkan beras super. Nah, proses di atas pada gambar mesin di atas bisa kita gambarkan ke dalam diagram panah. Jadi ada 2 tahap sampai menghasilkan produk atau hasil produksi. Nah, tahap 1 kita masukkan X ke dalam fungsi Fx, maka menghasilkan Fx. Ke dalam fungsi F menghasilkan Fx ya. Nah, si Fx kita masukkan ke fungsi G pada tahap 2 menghasilkan Gfx. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi ada 2 tahap. Tahap 1 ke tahap 2 baru menghasilkan. Atau bisa langsung istilahnya 1 dari X langsung ke hasil, dapat hasil. Nah, itu disebut komposisi nanti. Kita perhatikan dulu di sini penyelesaiannya. Nah, ini yang menggunakan cara 2 tahap dulu ya. Nah, hasil produksi tahap 1 rumusnya Fx sama dengan X kurangi 0,10. Untuk X sama dengan 1000. Nah, 1000 itu dari mana? Tadi dari padi yang dimasuk 1 ton.
Jadi kita masukkan 1 ton padi atau 1000 kg, masukkan ke fungsi Fx, ya, X-nya kita ganti dengan 1000, maka kita peroleh F1000, nah itu ya, F1000 sama dengan 1000 kurangi 0,10, maka kita peroleh 999,90. Nah, jadi hasil produksi tahap 1 yang beras setengah jadi itu dari 1 ton atau 1000 kg menjadi 999,9 kg. Kemudian hasil produksi tahap 2. Nah, rumus dari mesin tahap 2 itu GX sama dengan X-1. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam tahap 2 atau GX itu adalah beras setengah jadi hasil dari tahap 1. Berarti yang dimasukkannya bukan 1000 kg, tetapi 999,9 kg. Jadi si X-nya itu kita masukkan ke fungsi GX menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Jadi G, X-nya diganti dengan 999,90, maka menjadi sama dengan 999,90 dikurangi 1. Hasilnya 998,90. Nah, dengan demikian, hasil produksi tahap 2 adalah 998,90 kg beras super. Atau kita simpulkan, hasil produksi yang dihasilkan penggilingan padi tersebut jika bahan dasar padinya sebanyak 1 ton adalah 0,9989 ton beras super. Jadi, kalau dinyatakan ke dalam ton itu ini 0,9989 ton, kalau dinyatakan ke dalam kilogram itu ini 998,90 kilogram. Oke, itu untuk permasalahan atau contoh aplikasi fungsi komposisi. Bisa dipahami kan? Mudah dan sangat bermanfaat fungsi komposisi ini jika kita memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi itu menggunakan 2 tahap. Sekarang bagaimana kalau menggunakan komposisi fungsi? Oke, kalau menggunakan komposisi fungsi berarti kita ubah dulu ke dalam fungsi komposisi. Di sana ada 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, persamaan 1 fungsi fx, x min 0,10. Persamaan 2, gx, x kurangi 1. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Karena fungsinya kan tadi tahap 1 dilanjut tahap 2. Berarti GFX atau ini. Jadi si fx-nya di belakang. GFX. Nah, GFX itu apa? GFX berarti masukkan fx ke fungsi G. Nah, GX di sini GX, X-nya diganti oleh fx menjadi fx dikurangi 1. Si fx-nya x dikurangi 0,10 dikurangi 1. Maka kita peroleh x kurangi 1,1. Nah, itu. Jadi diperoleh fungsi komposisinya X kurangi 1,1. Oke. Nah, baru kita substitusikan langsung. Kalau kita menggunakan komposisi fungsi, kita langsung masukkan nilai X sama dengan 1000 ke fungsi komposisinya. Berbeda dengan yang tahap tadi ya, yang 2 tahap. Kalau menggunakan 2 tahap tadi,
di tahap kedua kita bukan memasukkan 1000, tapi memasukkan hasil dari tahap 1. Nah, kalau di sini kita masukkan X sama dengan 1000 ke persamaan 3. Yang ini persamaan 3 ya. Berarti X-nya diganti dengan 1000. Berarti GF 1000 sama dengan 1000 dikurangi 1,1. Maka hasilnya 998,90 kg. Oke. Jadi terlihat hasil produksinya itu ya sama dengan cara yang tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau menggunakan fungsi komposisi, jelas lebih singkat cara penyelesaiannya. Walaupun tetap bisa ya menggunakan 2 tahap ini juga. Hasilnya tetap sama. Nah, seperti itu keunggulan dari fungsi komposisi. Jadi kita bisa lebih singkat dalam proses perhitungannya. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Dari sini sudah ke rumus fungsi komposisi. Diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya rumusnya 4x tambah 3. Jadi dia fungsi linier. Dan fungsi g sama memetakan bilangan real ke bilangan real dengan gx itu sama dengan fungsinya fungsi kuadrat, gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Pertanyaannya, apakah fungsi komposisi f dilanjut g dan fungsi komposisi g dilanjut f terdefinisi? Nah, itu yang kedua, tentukan rumus fungsi komposisinya. Oke. Itu ya. Jadi kita mau menentukan dulu terdefinisi atau tidak. Kembali lagi ke definisi di awal. Cara menentukan suatu komposisi terdefinisi atau tidak. Nah, ini penyelesaiannya diketahui fungsi fx dan gx-nya. Nah, kita tentukan dulu masing-masing domain dari fungsi f. Karena dia fungsi f itu adalah disebut fungsi linier, pasti domain dan rangnya adalah bilangan real. X anggota bilangan real untuk domainnya, Y anggota bilangan real untuk rangnya. Begitu juga untuk fungsi G. Domain dan rangnya sama-sama bilangan real. Nah, kita masukkan ke definisi. Syarat suatu komposisi terdefinisikan jika kalau komposisi F bundaran GX berarti RF irisan DG-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini ya. Jadi RF-nya bilangan real diiriskan dengan bilangan real, maka dia hasilnya bilangan real. Artinya bukan himpunan kosong. Jadi G bundaran Fx terdefinisi. Begitu juga untuk F bundaran G. Sama-sama bilangan real diiriskan, maka menghasilkan bilangan real dan bukan himpunan kosong. Jadi dia terdefinisi. Nah, jika sudah terdefinisi, artinya nanti ada rumusnya, ada rumus komposisinya. Oke, kita lanjut bagaimana rumusnya. Nah, ini perhatikan. Diketahui fx dan gx. Ibu sengaja memberikan perbedaan warna pada fungsi fx dan gx biar kalian lebih jelas. Nah, ini untuk fungsi komposisi f dilanjut g, ini komposisi F dilanjut G atau G bundaran F. Ditulisnya, ingat ya, dibalik cara membacanya. G bundaran F itu berarti fungsi komposisi F dilanjut G. Ingat, dimulai dari belakang. Berarti sama dengan kita ubah menjadi GFX. Nah, itu GFX. Kita ganti si fx-nya yang di dalam tanda kurungnya, kita ganti fx-nya menjadi apa? Menjadi yang diketahui apa fungsi fx-nya? Yaitu 4x plus 3. Tuh. Oke, itu tahap kedua, 4x plus 3. Jadi G 4x plus 3. Jadi si fungsi fx-nya sudah diganti. Sekarang kita ganti fungsi G-nya menjadi apa? Menjadi X kuadrat dikurangi 1. Ini. X kuadrat dikurangi 1. Nah, X-nya kita ganti.
X-nya kita ganti dengan 4X tambah 3. Sehingga menjadi 4X tambah 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, itu. 4X tambah 3 dikuadratkan dikurangi 1. Oke, itu tahap terpenting, 3 tahap terpentingnya. Nah, kalau sudah sampai tidak ada lagi nama fungsinya, tidak ada F, tidak ada G, artinya kita proses selanjutnya hanya tinggal mengoperasikannya saja, operasi aljabar. Di sana kalau kuadrat berarti kita kuadratkan, dikalikan. Ingat kuadrat itu berarti dikalikan ya. 4X plus 3 dikali 4X plus 3. Cara mengalikannya, 4X kali 4X, 4X kali plus 3. 3 kali 4X, 3 kali 3. Baru min 1. Nah, itu proses perkaliannya. Jadi 4X kali 4X, 16X kuadrat, 4X kali positif 3, jadi 12X, 3 kali 4X, 12X. Nah, kita jumlahkan yang 12X tambah 12X menjadi 24X. 3 kali 3, positif 9. Maka diperoleh 16X kuadrat ditambah 24X tambah 9 dikurangi 1. Nah, 9 bisa dikurangi 1 menjadi 8. Maka fungsi komposisi F dilanjut G atau G bundaran Fx itu menjadi 16X kuadrat tambah 24X tambah 8. Mudah kan? Oke, silahkan kalian pahami lagi, banyak lagi latihan soal. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah fungsi komposisi G dilanjut F atau F bundaran Gx. Sama ya, kita ubah Gx-nya menjadi X kuadrat min 1. Kemudian kita masukkan ke fungsi F-nya. F itu apa? 4X plus 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 4X kuadrat min 1. Jadi 4X plus 3. Si X-nya cuma diganti dengan X kuadrat min 1. Kita kalikan 4 kali X kuadrat. 4 kali X kuadrat, 4 kali min 1. Nah, seperti itu nanti mengalikannya. Nanti diperoleh 4X kuadrat min 4 plus 3. Nah, min 4 tambah 3 itu min 1. Maka diperoleh 4X kuadrat dikurangi 1. Nah, itulah fungsi F bundaran Gx. Oke, seperti itu untuk komposisi fungsi. Bisa dipahami kan ya? Gampang sekali. Tinggal kalian rajin-rajin latihan soal. Nah, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, kalau sebelumnya adalah soal di mana diketahui dua fungsi ditanyakan komposisinya. Nah, untuk soal ini diketahui komposisinya dan salah satu fungsi ditanyakan fungsi lainnya. Di sini diketahui fx-nya x tambah 2 dan fungsi komposisi G dilanjut F atau F bundaran Gx-nya 4X tambah 5. Ditanyakannya Gx. Nah, kita tetap sama menggunakan definisi dari fungsi atau rumus fungsi. Berarti yang diketahuinya apa? F bundaran Gx. Berarti F Gx sama dengan F bundaran Gx. Nih, kita perbesar terlebih dahulu. Nih ya. Berarti F Gx atau F bundaran Gx. Nah, F Gx itu apa? Berarti si Gx-nya disubstitusikan ke F. Ingat, berarti setiap X pada fungsi Fx ini kita ganti dengan Gx. Berarti Gx plus 2. Nah, seperti itu. Sama dengan apa F bundaran Gx? 4X tambah 5. Nah, itu dari yang diketahui di sini, diketahui di soal. Itu ya, seperti itu tahap yang kedua. Nah, sekarang
Karena ruas kiri ada plus 2, kita jadikan 0, berarti kita kurangi 2. 2 dikurangi 2, 0. Sehingga di ruas kiri tersisa GX. Nah, ruas kanannya 4X tambah 5. Karena tadi ruas kiri kita kurangi 2, maka yang kanan pun sama, kita kurangi 2. Jadinya 4X tambah 5 kurangi 2. Nah, 5 kurangi 2, itu hasilnya 3. Maka kita peroleh GX-nya sama dengan 4X tambah 5. Gampang kan? Oke, mudah sekali dipahami. Oke. Kalian bisa lihat di modul ya, untuk materi ini juga sudah ada. Cuma Ibu tambahkan beberapa hal yang untuk memudahkan menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua. Jadi ini ada 2 jenis. Kalau yang diketahui komposisi dan satu fungsinya itu ada 2 cara penyelesaian. Nah, ini diketahui fx, x kurangi 2, dan ini fungsi komposisi f dilanjut g atau g bundaran fx. Nah, beda dengan soal tadi. Kalau soal tadi itu f bundaran g yang diketahuinya, kalau di sini g bundaran f yang diketahuinya. Oke. Nah, sama yang ditanyakannya gx. Oke, sama penyelesaiannya kita gunakan definisi komposisi G bundaran fx sama dengan gfx. Nah, G bundaran fx-nya kita ganti yang ini, oke, sesuai dengan yang diketahui ruas kirinya. Ini kiri x kuadrat min 3x. Berarti yang kanannya fx-nya kita ganti menjadi x min 2, berarti gx min 2. Oke, sampai di sana jelaskan ya. Kita balik, yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Boleh, karena ini kan persamaan. Boleh ditulis di sebelah kiri atau kanan. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya penyelesaiannya, kalau yang seperti ini, kita harus misalkan dulu. Misalkan dulu si variabel yang di dalam tanda kurungnya. Nah, di sini ya. Yang itunya kita misalkan dengan apa? Di sini dimisalkan dengan Y. Boleh dengan variabel lain, huruf lain, asal jangan X lagi, biar tidak tertukar. Berarti boleh kita misalkan ganti dengan variabelnya itu sesuai inisial nama, A, B, C, dan seterusnya. Asal jangan X lagi. Nah, oke, di sana dimisalkan dengan Y sama dengan X min 2. Berarti X sama dengan Y plus 2. Nah, itu kita peroleh X-nya sama dengan Y plus 2. Sehingga kita balik lagi ke bentuk ini. Kita ganti setiap X min 2-nya dengan Y. Ini ya. Dan X-nya kita ganti dengan Y plus 2. Berarti X kuadrat menjadi Y plus 2 kuadrat min 3X. 3X, X-nya diganti dengan Y plus 2. Nah, prosesnya tinggal sama kita kalikan, kuadratkan. Y plus 2 kali Y plus 2, berarti Y kali Y kali plus 2, 2 kali Y, 2 kali 2. Maka diperoleh Y kuadrat tambah 4Y tambah 4. Yang ini ya. Nah, kemudian min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali 2, min 6. Kita peroleh seperti ini. Hasilnya kita sederhanakan. GY sama dengan Y kuadrat ditambah 4Y kurangi 3Y jadi positif Y. 1Y atau Y. 4 kurangi min 6 min 2. Maka kita peroleh GY-nya Y kuadrat plus Y min 2. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, ke soal yang ditanyakan itu GX. Kalau yang ditanyakan GX, maka kita ganti Y-nya dengan X, sehingga menjadi GX sama dengan X kuadrat tambah X min 2. Oke, seperti itu penyelesaiannya. Silahkan kalian pelajari lagi contoh soal di modul dan kerjakan latihan-latihan soal di modulnya. Semoga
apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ketika sudah selesai belajar, ucapkan hamdalah biar menjadi berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.